sel, bahkan sampai kepada DNA tadi. Ya kan, itu akan bisa merusak tuh makanan yang salah. Sama juga lingkungan yang salah akan merusak kepada tubuh kita, mulai daripada tubuh seperti kasar ini, kulit ya kan, sampai ke dalam, sampai ke DNA juga. Ya. Baik itu lingkungan fisik ataupun lingkungan non fisik gitu kan. Lingkungan pikiran, lingkungan emosi, lingkungan pertemanan itu juga bisa menyebabkan penyakit. Contohnya orang gay, ya gay, banci gitu ya. Awalnya dulu kan laki-laki normal, tapi lama kelamaan berteman sama banci jadi banci. Nah itu kan pengaruh lingkungan. Sebenarnya di faktor genetiknya bisa dilihat ada perubahan genetik. Saya baca dulu di bukunya Kazuo Murakami, DNA Tuhan di dalam Tuhan di dalam DNA, itu judulnya. Nah itu judul bukunya ya. Itu ternyata hubungannya di DNA itu ada faktor makanan, ada faktor lingkungan, dan ada faktor pikiran. Jadi itu harus diperbaiki tiga-tiganya tuh. Nah di sini kalau kita tentu jualan nggak mungkin kita jualan pikiran ya kan. Nah, juga sulit menjual lingkungan kecuali kita jual properti ya kan. Nah itu pun harus ada konsepnya. Tapi di sini ada solusi yang kita berikan, yaitu kita menjual nutrisi. Kita menyebarkan kesehatan dengan nutrisi. Kalau saya ada satu lagi, yaitu tentang pikiran tadi ya kan. Tentang pikiran saya juga bisa bantu Ustaz, juga bisa bantu orang penyakit gila gitu kan. Nah, jadi dari faktor nutrisi ternyata nutrisi adalah salah satu kunci yang penting untuk kesehatan, bukan obat. Itu bapak kedokteran yang bilang, siapa namanya? Hippocrates. Kalau di dalam ilmu kedokteran, dokter itu pasti tahu namanya Hippocrates, bapak kedokteran barat. Orang Yunani. Nah, Hippocrates mengatakan let your food as your medicine before your medicine as your food. Hendaklah kamu jadikan makanan kamu sebagai obat sebelum obat jadi makanan. Nah, makanya sekarang eranya adalah era kedokteran nutrisi. Nah, harusnya sekarang ini adalah era nutrisi. Jadi kita sudah menjadi, walaupun bukan pelopor, sudah lama juga ada nutrisi, industri nutrisi untuk kesehatan, tapi kita termasuk di dalamnya dan termasuk yang terbaik. Jadi sekarang sebenarnya era nutrisi, era kesadaran, era wisdom, era ya ditandai dengan internet itu orang sebenarnya sudah orang ingin berhubungan seluruh dunia satu sama lain. Orang ingin tahu semuanya secara menyeluruh. Semua rahasia kan kebongkar tuh semua jadinya. Dan yang ditutup-tutupi nggak lagi bisa ditutup sekarang ya kan. Nah jadi sekarang orang mencapai tingkat yang sangat luar biasa dan orang mengetahui yang sebenarnya. Kalau saat ini orang masih berpatokan kepada obat-obat kimia, berarti dia ketinggalan zaman. Orang yang ketinggalan zaman yang masih makan obat. Ya, kalau orang cerdas dia tidak lagi pakai obat kecuali terdesak. Jadi kita sebenarnya mencerdaskan masyarakat loh. Jadi kita jadi harus semangat nih. Kenapa? Karena kita mencerdaskan masyarakat supaya mereka sehat yang sesungguhnya. Sehat sesungguhnya loh ini. Jadi bukan sekedar bisnis. Jadi ini adalah pekerjaan yang sangat mulia yang benar-benar bisa menyehatkan banyak orang. Karena ini jelas sekali sangat fundamental. Baik itu secara ilmu kedokteran maupun secara ilmu filosofi dan seterusnya, semua aspek ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang ditemukan dalam barley ini. Barley kenapa menjadi sangat luar biasa? Ini pertama berdasarkan penelitian daripada Yoshihide Hagiwara ini menjadi sangat luar biasa nih. Tetapi kelanjutannya, penelitian selanjutnya semakin jelas menjelaskan keistimewaan daripada produk barley. Awalnya dari sini.
Ternyata kalau ditelusuri lagi lebih ke belakang, ternyata dahsyat. Ke belakang dari sejarah, dari sejarah itu saja sudah kelihatan barley ini suatu yang akan menjadi prospek masa depan. Kenapa? Apa yang ada di awal akan menjadi sesuatu yang ada di akhir.